Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini kita melihat market hijau tebal guys. Bitcoin dan market crypto secara keseluruhan kembali ngepump. Tentunya salah satu penyebabnya adalah FOMC meeting semalam. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang disampaikan oleh kakek Powell gitu ya. Dan kemudian kira-kira market keadaannya sekarang seperti apa. Oke? Sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 9,47%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.100-an, Ethereum 1.643, BNB 269, XRP 0,35, Cardano 0,5, Solana 39, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau tentunya dalam 24 jam terakhir kita melihat kenaikan ranging antara 7, sekian persen hingga belasan persen. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 15,27% ke 1.643 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini tentunya merupakan highlight utama hari ini, guys. Di mana pada akhirnya The Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,75% untuk memerangi inflasi yang sedang masih terus meningkat di Amerika Serikat. Nah, saya udah sampaikan juga opini saya pribadi beberapa hari yang lalu mengenai kalau misalnya kita melihat The Fed menaikkannya 0,75% alias sesuai dengan yang diprediksikan, harusnya market sudah price in, guys. Kita baru akan melihat sell off lagi kalau misalnya kenaikannya di atas 0,75, antara 1% atau 1,25%. Tapi kalau 0,75 menurut saya sudah price in gitu. Dan so far kelihatannya sesuai ya guys, dimana kita melihat market malah ngepump bukan yang ngedam ketika The Fed sudah menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Oke, selain itu juga kita bakalan lihat kira-kira beberapa poin yang penting apa yang disampaikan oleh kakek Powell tadi subuh gitu ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa hal yang sudah dia sampaikan dari berbulan-bulan yang lalu. Setiap kali press conference ya hal yang disampaikan itu selalu sama gitu ya, dimana mereka akan melakukan kenaikan suku bunganya itu sesuai dengan data yang ada gitu. Jadi mereka masih mengatakan bulan September nanti, Agustus itu nggak ada guys. Agustus nggak ada keputusan suku bunga The Fed, baru ada lagi September. Dan kenaikannya berapa di bulan September? Ya mereka selalu katakan mereka akan lihat update datanya seperti apa. Oke, data CPI-nya seperti apa, core inflation-nya seperti apa, kemudian unemployment-nya seperti apa. Baru mereka memutuskan nanti bulan September menaiknya bakalan seberapa. Gitu ya. Dan ada satu poin juga yang menurut saya merupakan pemicu gitu ya, kita melihat market juga start untuk rally lagi karena di sini disampaikan poin kedua. Chair Jerome Powell said there will be a point where the Fed starts slow hikes to assess their impact. Yang pada intinya adalah kakek Powell juga membuka peluang di mana di bulan September nanti kalau misalnya mereka sudah melihat data CPI-nya konsisten menurun, maka mungkin mereka tidak akan seagresif sekarang lagi untuk menaikkan suku bunganya. Oke, alias mereka mungkin bakalan menaikkan suku bunganya tapi tidak 0,75 lagi, tapi 0,5 atau 0,25%. Nah, itu yang mungkin dianggap market sebuah good news gitu ya, yang membuat kita melihat market baik itu saham maupun kripto itu start kembali rally. Oke, yang berikutnya juga yang dia sampaikan pada intinya untuk sekarang dia tidak menganggap US berada di dalam resesi. Oke, dia pribadi mengatakan dia pikir sekarang keadaannya tidak terlihat seperti resesi di US. Oke, dan kalaupun data GDP-nya nanti keluar negatif, menurut si kakek Powell dia sampaikan gini, data GDP itu ya kalian jangan langsung percaya ketika baru saja diluncurkan atau dirilis datanya. Biasanya itu bakalan banyak sekali ralat yang terjadi atau diralat kembali data GDP-nya. Jadi ini sebenarnya membuat saya agak skeptis juga ya guys. Dalam artian gini, kalau misalnya kakek Powell mengatakan nanti data GDP-nya keluar, kalian jangan langsung percaya gitu. Pada intinya disampaikan seperti itu. Apakah berarti dia sudah tahu bahwa data GDP-nya nanti keluar bakalan negatif? Ataukah sesuai dengan prediksi para analis ya, itu adalah masih positif 0,5%. Kita baru bisa jawab nanti di jam 19.30 malam hari ini guys.
Dan mungkin saya juga bakalan adakan live gitu ya kalau misalnya kalian tertarik untuk mantau GDP bareng. Jadi pada intinya itu adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Kakek Powell. Ya mereka bakal take it meeting by meeting gitu ya. Artinya kenaikan suku bunga berikutnya akan ditentukan oleh update data-data yang ada. Kemudian juga mereka tidak menutup kemungkinan untuk memperlambat kenaikannya. Dan Kakek Powell juga mengatakan ya dia tidak melihat US dalam keadaan resesi sekarang. Yaitu adalah beberapa poin utama yang dia sampaikan di press conference malam. Dan pada intinya juga dia menyampaikan ya unemployment rate atau tingkat pengangguran di US itu masih terlihat cukup strong. Itu terus yang dia sampaikan dari press conference dari yang lalu-lalu sampai sekarang, yang membuat dia mengatakan keadaan ekonomi di US itu masih oke-oke aja kok. Salah satu poin utama yang dia sampaikan adalah karena tingkat pengangguran yang masih sangat rendah. Oke, jadi itu adalah poin-poin yang disampaikan oleh si Kakek Powell. Nah, kalau misalnya kalian pengen baca detailnya gitu, atau kalian pengen tahu lebih jelasnya, mungkin kalian bisa langsung nonton saja gitu ya video dia semalam, ada rekamannya, kalian bisa cek apa-apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Kakek Powell. Menurut saya semuanya ya mirip-mirip aja dengan yang dia sampaikan di press conference sebelumnya. Oke, nah ini adalah datanya ya guys. Actualnya 2,5% sesuai dengan ekspektasi, tapi bukan ini yang mau saya bahas ya guys. Nanti malam kita akan ngelihat GDP growth-nya. Oke, atau tingkat GDP di Amerika Serikat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan forecast-nya kita masih berada dalam keadaan positif. Oke, sedangkan previousnya itu minus 1,6%. Nah, kalau misalnya ternyata gitu guys, ternyata actualnya atau nanti datanya keluar minus gitu ya, alias secara teknikal harusnya kita bisa kategorikan US berada dalam keadaan resesi, itu juga bisa jadi gitu ya, menyebabkan semacam sell off lagi terjadi di market. Oke, mudah-mudahan tidak ya guys, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan sesuai dengan forecast-nya 0,5% alias GDP-nya masih positif, dan berarti US belum berada dalam keadaan resesi. Gitu ya, jadi 19.30 malam, kalau misalnya nanti malam saya jadi live, mungkin saya bakal mulai antara 6.30 atau jam 7. Jadi kalau kalian tertarik, kalian stay tune saja di channel ini. Dan tentunya dengan adanya kenaikan yang terjadi dalam beberapa jam belakangan, kita melihat banyak sekali orang-orang ke liquid lagi. Ada sebesar 91.500 trader ke liquid dengan total value 392 juta dolar. Tidak mengherankan ada sekitar 75% orang-orang short yang kena. Oke, sedangkan yang long juga ada yang kena guys. Ini juga mengherankan gitu ya. Ada yang long sebesar 97 juta dolar itu ke liquid, sedangkan yang short itu ada sebesar 294 juta dolar. Sekali lagi guys, kalian kalau misalnya mau trading dalam keadaan seperti ini, baik kalian mau buy, mau sell, sekali lagi over leverage itu adalah hal yang harus kalian hindari. Tidak memakai stop loss juga adalah yang harus kalian hindari. Kemudian carilah setup dengan risk and reward yang besar. Oke, kalau kalian cari setup yang sekarang risk and rewardnya 1:1, menurut saya nggak worth it gitu. Minimal 2 atau 3:1. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah tidak ada satupun dari kalian yang termasuk orang-orang yang ke liquid hari ini ya. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita bakalan update ke chart, dan saya pengen bahas dulu dari stock market gitu guys. Kita melihat stock market juga mendapatkan rally. Kita udah bahas semalam ya, baru semalam kita bahas bahwa S&P 500 dan Nasdaq sedang melakukan retest ke salah satu key level mereka yang sebelumnya menjadi area major resistance, kemudian disuruh support, sini resistance, dan kita sudah mampu break dan sedang melakukan retest yang harusnya akan kita flip sekarang menjadi area support. Nah, itu yang saya sampaikan juga di video kemarin, bahwa kalau misalnya kita ternyata bounce dari sini, oke, kita kemungkinan bakalan melihat market crypto juga ikutan bounce. Oke, dan itu yang persis terjadi hari ini guys. Kita melihat S&P 500 mendapatkan rally yang lumayan guys. Kalau di stock market rally sebesar ini 2%-an dalam satu hari itu udah termasuk lumayan guys. Nah, area berikutnya yang signifikan di mana? Area berikutnya yang signifikan adalah di sekitaran 4.100 guys. Ini akan menjadi area major resistance berikutnya. Untuk sementara, menurut saya masih akan ada ruang bagi stock market untuk kembali merangkak naik ke atas. Terlebih lagi kalau misalnya kalian lihat sekarang di US dollar ya guys, kita sedang berada di ujung jurang nih guys. Kita sedang melakukan retest ke trendline di sini,
Yang kalau mampu kita jebol dan kita mampu closing daily candle di bawah trendline di sini, menurut saya dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat US dollar terus-menerus terkoreksi. Oke, dan itu akan menyebabkan kripto maupun saham juga bakalan naik gitu guys. Oke, tapi kalau itu mampu kita break. Tapi kalau ternyata kita bounce lagi dari sini, tentunya ini adalah berita buruk gitu ya untuk si kripto dan juga saham, karena itu berarti kemungkinan mereka keduanya akan kembali terkoreksi. Nah, kita kemungkinan bakalan temukan jawabannya dalam beberapa hari ke depan, apakah US dollar akan break ke bawah ataukah kita akan kembali mendapatkan bounce dari sini. Oke, jadi itu yang perlu kita pantau untuk beberapa hari ke depan. Sedangkan dari segi price actionnya untuk Bitcoin sendiri, so far so good gitu ya. Dari video kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi belum menganggap yang kemarin terjadi ini adalah closing di bawah area yang saya highlight di sini. Yang artinya saya sampaikan adalah bahwa saya masih melihat ini ada potensial kita dalam tahap retest ke area support di sini. Oke, dan kita melihat kemarin itu ada semacam buying pressure di sini. Karena kita terdorong langsung ke atas, dan candle berikutnya kalau kalian perhatikan itu terlihat cukup meyakinkan ya guys. Kita kembali mendapatkan bullish engulfing candle. Oke, kalau kita zoom in misalnya ke 4 hour chart atau di 1 hour chart, di 1 hour aja ya, mungkin lebih detail. Oke. Di chart yang mana nih guys? Yang di sini. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, kemarin saya juga udah sampaikan gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mampu reclaim gitu ya di atas area di sini, maka itu adalah pertanda yang baik menurut saya. Dan saya udah sampaikan di video semalam juga, ketika kita berada di sini, saya masih bisa melihat Bitcoin itu terus merangkak naik. Oke, tapi saya tidak menyangka gitu ya, dengan adanya FOMC itu kita langsung break di atas trendline di sini. Ya sebenarnya adalah sebuah indikasi baik juga. Oke, nah yang perlu kita lihat lagi berikutnya, kalau misalnya Bitcoin memang pengen gitu ya untuk langsung break lagi di atas high sebelumnya di sekitaran 24.400 di sini, adalah kita pengen lihat ada bullish continuation pattern yang tercipta di sekitaran area di sini. Oke, kalau misalnya kita dikasih semacam bullish flag di sekitaran sini, ini adalah pertanda yang sangat baik dan ini bisa di setup bagi saya untuk masuk ke market. Oke. Dan kalau misalnya kalian lihat beberapa kali sebelumnya ketika hal yang serupa terjadi gitu ya, di mana kita mendapatkan pump yang secara tiba-tiba seperti ini, ya kita harus ada sedikit skeptisme juga di belakang pikiran kita gitu guys. Bahwa apakah yang terjadi di sini itu hanya pancingan dari para bandar untuk kita buy seperti yang terjadi di sini. Kita tiba-tiba di pump, di dump lagi seperti ini, di pump, di dump lagi. Ini yang kita nggak mau terjebak gitu guys. Oke? Dan itulah kenapa kita perlu konfirmasi berupa adanya bullish continuation pattern yang tercipta di sekitaran sini. Mungkin kita konsolidasi selama beberapa waktu di sekitaran sini. Kemudian kita breakout dari sana, dan ini adalah konfirmasinya bahwa market bakalan naik lebih tinggi. Oke, tapi kalau misalnya tiba-tiba kita mendapatkan sell off yang deras, oke, dan kembali breakdown di bawah trendline ini, maka menurut saya chance-nya cukup besar kita kemudian akan langsung menuju ke area yang saya highlight di bawah ini. Oke, jadi intinya sih masih gampang aja sih guys. Selama gitu ya, selama sekarang kita kan udah break nih di atas channel di sini. Oke, kita udah break di atas channel ini. Selama kita mampu maintain di atas channel tersebut, maka saya masih akan biasnya cenderung dalam keadaan bullish. Tapi kalau misalnya kita udah kembali mendapatkan sell off gitu ya, dan kemudian kita breakdown di bawah trend ini adalah pertanda bagi saya bahwa ini semuanya hanya pancingan saja untuk kita buy. Oke, dan kita bakalan move lagi ke sekitaran area 19.000. Itu menurut saya pribadi, gitu ya. Tapi selama kita mampu hold di atas trend di sini, oke, saya masih akan cenderung biasnya dalam keadaan bullish. Sesimpel itu guys. Dan yang saya cari tentunya adalah kalau misalnya di 1 hour chart kita dikasih ada bullish continuation pattern seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah chance bagi saya untuk masuk. Saya pengennya model seperti ini guys. Nah seperti ini. Tapi ini kan model bearishnya. Oke, saya pengen yang model bullishnya. Bullish flag. Kalau di sini kan bear flag gitu ya. Ini kita pengennya ada bull flag tercipta di sini, dan ketika breakout dari sana, nah itu adalah chance bagi saya untuk masuk ke market. Oke, jadi sesimpel itu aja guys. Kalau misalnya kalian yang ada sempat buy di sekitaran area di sini, ya selamat gitu ya. Harusnya kalian buy itu ya alasannya mungkin karena di sini kita juga ada menciptakan sebenarnya semacam inverse head and shoulder di sini. Oke, dan kita break dari neckline sekaligus retest, dan pada akhirnya kita mampu mendapatkan rally break di atas
trendline yang sudah menghalangi Bitcoin selama berminggu-minggu. Oke, jadi itu adalah outlook saya sih untuk Bitcoin hari ini, guys. Yang perlu kita pantau tentunya adalah GDP nanti malam, gitu ya. Sekali lagi, kalau data GDP-nya ternyata keluar itu minus, oke, alias tidak sesuai dengan prediksi, di mana prediksinya masih positif 0,5%, itu yang membuat saya khawatir kalau misalnya tiba-tiba market akan kembali sell off gitu, guys. Tapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, di mana GDP-nya ternyata masih tetap positif 0,5%, harusnya kita akan bisa melihat market untuk kembali melanjutkan rally-nya. Oke, jadi itu aja sih untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.